step masyarakat 1.0 sampai 1.4 dari manusia bergantung kepada alam dengan berburu, masyarakat 2.0 dengan kebiasaan bercocok tanam dengan cara disebut dengan kelompok pertanian, kemudian masyarakat 3.0 bergantung pada industri, era masyarakat 4.0 masyarakat yang terhubung dengan teknologi informasi. Ancaman 4.0 itu menjadikan degradasi antara kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, kemudian ditopang oleh IoT, Internet of Thinking dan Big Data, dan kecerdasan buatan mengakibatkan pada menopang kehidupan ekonomi. Nah, ini yang menarik di Society 5.0 yang diperkenalkan oleh Jepang. Sebetulnya kita harus tahu dulu kenapa Jepang menawarkan konsep Society 5.0 itu apa. Jadi kesimpulan saya, Society 5.0 itu adalah rencana mentransformasikan digital atau otomatisasi dalam masyarakat. Jadi mengintegrasikan dari teknologi dengan masyarakat. Apa yang membedakannya dengan 4.0 dengan 5.0? Jadi bahwa mengintegrasikan kecerdasan buatan, Internet of Thinking dengan peradaban manusia. Nah, peradaban manusia ini gak boleh hilang, terutama dalam faktor ekonomi. Karena ekonomi itu menjadi penopang dalam seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Manusia ketika mengenal industri di era revolusi industri 3.0 sebagai masyarakat era 3.0 merubah pola hidupnya dari bertani menjadi jasa. Itu juga yang disampaikan oleh dia, mengklasifikasi masyarakat itu menjadi 3 hal. Yang pertama masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat jasa. Nah, tinggal dihitung berapa persentasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pertanian di Indonesia sekarang. Nampaknya tinggal berapa persen lagi. Saya nggak tahu penelitian di Indonesia ini berapa persen masyarakat yang masih hidup dan bergantung pada pertanian. Misal buruh tani. Yang kedua, masyarakat industri. Nah, masyarakat industri ini apalagi di pandemi sekarang, pemutusan hubungan kerja atau PHK sangat banyak sekali. Apalagi ancaman Indonesia sekarang dari ekonomi, kita menghadapi resesi ekonomi yang mungkin diperkirakan oleh beberapa pengamat ekonomi itu minus di kuartal 5. Nah, sekarang profesi manusia bergeser pada jasa. Pembangunan ekonomi itu hampir mayoritas itu di jasa. Misal profesi guru jasa, profesi pengiriman barang, transportasi itu jasa. Resikonya lebih kecil ketimbang industri manufaktur. Industri manufaktur itu beresiko pada modal dan investasi. Nah, di Society 5.0, kalau di 4.0 manusia menciptakan kecerdasan buatan sehingga masih ada manusia yang mengoperasionalisasikan teknologi. Begitu. Kalau kita sepakat dengan ungkapan Yuval Noah Harari bahwa manusia sebagai ujung tombak peradaban, ya maka manusia harus menikmati hasil kecerdasan buatan itu, bukan malah terdisrupsi begitu. Bukan malah tergeser oleh kecerdasan buatan. Nah, maka mengintegrasikan dari pola pikir kecerdasan buatan yang kemudian melayani masyarakat. Kenapa Jepang itu memunculkan ide tentang Society 5.0? Karena masyarakat Jepang atau pemerintah Jepang meyakini atau menganalisis depopulasi. Karena populasi mereka itu minim sekali. Angka kelahirannya lebih sedikit. Jepang itu yang saya baca di beberapa sumber, usia 65 tahun atau usia non produktif itu hampir 25% dari jumlah penduduk. Masyarakat yang sudah tua, ya kelompok masyarakat yang sudah tua, yang non produktif, yang tenaganya sudah habis, pikirannya sudah habis, kemampuan
menganalisinya sudah habis, kemampuan fisiknya sudah habis, kemudian dia membutuhkan bantuan. Sedangkan kemajuan teknologinya sudah mapan. Bagaimana masyarakat lansia di pedesaan itu bisa difasilitasi. Makanya dia mengintegrasikan antara kecerdasan buatan dengan fisik yang sudah tidak mampu. Kenapa Jepang mengungkapkan hal itu? Ya tadi, teknologi mereka sudah mapan. Kecerdasan buatan yang teknologi informasi mereka sudah oke. Mereka ingin dunia maya itu harus real, membantu kehidupan ekonomi masyarakat, terkhusus di masyarakat pedesaan atau masyarakat pedalaman. Lah kita di Indonesia, negara berkembang seperti kita di Indonesia, untuk masuk ke 5.0 itu mungkin ya, itu masih jauh. Misal orang daerah mungkin baru mengenal apa itu 3G atau 4G lah, kemajuan teknologi informasi smartphone. Mungkin mereka baru membuat akun YouTube, akun Facebook begitu ya, yang kita sudah kenal di 2006. Mungkin masyarakat pedesaan di Indonesia baru mengenal sekarang. Kemudian semua diupload, semua aktivitas di Facebook itu benar-benar dia post agar semuanya masyarakat tahu. Kita sudah ketinggalan zaman. Kita mungkin dari Facebook itu sudah menghasilkan uang. Masyarakat kita menggunakan Facebook baru mengenalkan hidup kesehariannya dalam kehidupan sehariannya untuk masyarakat luas. Masyarakat modern di perkotaan atau kita mungkin menjadikan Facebook sebagai ladang uang begitu, dengan iklan dan lain sebagainya, atau jualan online dan lain sebagainya. Nah, kita kembali pada apa yang kemudian 5.0 itu diterapkan dalam kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi banyak yang mengartikulasikan di masyarakat industri 4.0 itu, banyak masyarakat yang pada akhirnya tidak berguna dari profesi-profesi yang telah terkalahkan oleh kecerdasan buatan, oleh big data gitu ya, internet gitu, dengan internet thinking gitu. Sehingga pekerjaan atau profesi-profesi yang tadinya menjadi tumpuan sumber ekonomi bagi masyarakat pada akhirnya tergeser nanti. Nah, masuknya Internet of Thinking dalam sistem dan semuanya saling terhubung antara dunia maya dan hasil yang optimal oleh kecerdasan buatan tadi. Yang tadinya jasa pengiriman dengan orang ya seperti sekarang misal. Kemudian di Jepang dengan drone gitu, pengiriman barang sampai ke wilayah-wilayah terpencil menggunakan mesin. Karena untuk memfasilitasi masyarakat yang lemah secara fisik, yang sudah tua, yang tadi disampaikan apa yang terjadi di Jepang. Ya, di kita kemungkinan bisa nggak? Sangat mungkin. Badan Standarisasi Nasional (BSN) itu sudah menstandarisasi beberapa profesi-profesi yang dibutuhkan di era sekarang. Nah, apa yang kemudian menjadi ancaman bagi kita, khususnya di profesi kawan-kawan pasca selesai kuliah, misal guru. Nah, algoritma dalam Internet of Thinking ini, gitu ya, algoritma dalam Internet of Thinking ini bisa bisa mespesifikasi apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan. Misal Arya kalau buka internet Google, ya, buka platform Google, kemudian sewaktu-waktu dia pernah mengklik atau sewaktu-waktu dia pernah mencari di mesin pencarian Google itu tentang wisata Bandung. Setelah dia temukan, kemudian dia keluar lagi dari Google itu, dari mesin pencarian itu, kemudian dia masuk lagi besoknya. Ternyata di laman Google itu sudah muncul beberapa wisata yang pernah diklik oleh Arya, dan algoritma itu nanti akan menjadi random gitu ya. Ini terjadi kasus di TV One kemarin, saya lihat di
di berita Kabar Pagi kalau tidak salah. Di masa pandemi ini masyarakat Indonesia didorong dengan paksa dunia pendidikan pembelajaran menggunakan daring. Kalau kita sudah tahu begitu ya, kalau kita sudah tahu bagaimana kerja algoritma dengan sistem random itu, mungkin tidak akan kaget ketika muncul kasus pornografi dalam laman pembelajaran daring. Anda bayangkan anak kecil di laman pembelajaran anak usia TK itu muncul pornografi sebagai iklan, yang iklan itu nampak pada platform pembelajaran daring. Mungkin HP yang digunakan oleh anak itu adalah HP orang tuanya yang pernah membuka laman porno. Nah, ini yang menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Ketika proses pendidikan daring diterapkan, memungkinkan smartphone yang kita gunakan itu smartphone yang clear, yang belum pernah digunakan oleh orang lain, belum tersinkronisasi dengan akun-akun sebelumnya. Misal Gmailnya Abnu kalau dibuka, misal mungkin saja iklannya itu iklan-iklan yang aneh-aneh gitu. Atau kita buka platform belanja online, sebelum kita mengklik pencarian, iklan layanan online itu akan memunculkan apa yang kita sukai. Padahal kita tidak pernah tahu begitu ya.